An Indonesian submarine has disappeared off the north coast of Bali. The Navy has asked for help from Australia and Singapore as it searches for the vessel and the 53 crew members on board. Bolehkah kita katakan ini ada mafia bisnis di dunia pertahanan kita, Bu? Mr. M aja. Dan siapa yang mau buka? Itu sebenarnya menurut saya bagian dari korupsi loh. Jangan salah loh. Saya minta BPK turun ke MRO dulu. Bahwa di MRO inilah kuncinya. Makin usianya makin meningkat, maka makin ketat harusnya audit MRO dilakukan. Kasus kapal selam, saya punya kok laporan dokumen terakhir apa hasil maintenance-nya. Saya punya report dari mulai Maret kemarin tentang kondisi kapal selam tersebut dan dari sebelumnya tentang torpedo. Pertama, dia beli Hilux-nya itu utuh, yang diambil hanya sasis. Kemudian yang lain-lain dijual kembali, padahal harga yang di-charge itu harga satu mobil. Menurut saya kalau KFS KIX coba diaudit. Audit siapa yang memutuskan KFS KIX dijalankan. Akhirnya dengan segala hormat mengedit KKIP, Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Berani nggak sekarang pada ngaudit KKIP? Tahu kan KKIP siapa aja di situ? Tapi sekali lagi pemain-pemain yang nggak perlu itu out. Makanya saya tuh sekarang mendorong betul DPR pengguna anggaran jangan cuma di Kemhan. Panglima TNI harus pengguna anggaran. Nanggala 402 buka tabir mafia alutsista. Concern saya yang sangat teramat dalam, kita kehilangan 53 putri terbaik bangsa. Dan ini nggak main-main. Duka yang teramat mendalam kembali menghampiri bangsa Indonesia dan dunia kemaritiman. Sebanyak 53 prajurit hiu kencana dinyatakan gugur dalam tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402. Kapal selam tersebut tenggelam ketika menggelar latihan di perairan Bali pada Rabu 21 April lalu. Rupanya peristiwa tersebut menuntun terbukanya tabir mengenai adanya mafia dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Pengamat militer KONI Rahakundini Bakri mengungkapkan ada sosok yang berpengaruh dalam pengadaan sistem persenjataan prajurit. Hal tersebut makin memperburuk persoalan alutsista TNI. Meski tidak menyebutkan secara detail, KONI sempat menyebut inisial M sebagai salah seorang mafia yang dimaksud dalam diskusi daring beberapa waktu lalu. Dirinya membeberkan menemukan sengkarut alutsista TNI, salah satunya terkait proyek kendaraan taktis atau Rantis Maung yang digagas Kementerian Pertahanan atau Kemhan. Jangan salah loh. Pertama, dia beli Hilux-nya itu utuh, yang diambil hanya sasis. Kemudian yang lain-lain dijual kembali, padahal harga yang di-charge itu harga satu mobil. Dan itu yang saya pernah lihat itu 200 mobil yang kelihatan. Saya yakin kalau jalan-jalan dengan rombongan DPR nggak akan kelihatan itu. Saya tuh bisa menemukan hal-hal yang orang nggak tahu, karena saya tuh orangnya tuh, kalau orang Sunda bilang tuh jarambah gitu. Bukan hanya itu, KONI juga menyinggung kerjasama mengenai pembuatan jet tempur Indonesia-Korea bertajuk Korean Fighter Experiment atau KFX dan Indonesia Fighter Experiment atau IFX. Kerjasama tersebut berpotensi menemui jalan buntu sebab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek tersebut. Menurut KONI, kalaupun akan dilanjutkan, potensi kerugian yang dialami Indonesia akan jauh lebih besar. Karena itulah, KONI menantang BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit proyek KFX IFX untuk mengetahui siapa yang memutuskan proyek tersebut dijalankan, termasuk mengaudit Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP. Sekarang pada ngaudit KKIP, tahu kan KKIP siapa aja di situ? Kalau kita betul-betul mau ngomongin pertahanan yang betul-betul murni, harusnya mudah, tapi sekali lagi pemain-pemain yang nggak perlu itu out. Makanya saya tuh sekarang mendorong betul DPR pengguna anggaran jangan cuma di Kemhan. Panglima TNI harus pengguna anggaran. Dalam pengembangan proyek tersebut, Indonesia sudah punya komitmen senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, karena kerjasama yang menemui jalan buntu ini, membuat Indonesia berpotensi terkena denda sebesar 450 juta dolar Amerika Serikat. 2 miliar dolar atau tersisa katakanlah kita sudah bayar 250 juta dolar, kemudian ada potensi denda 450 juta dolar, maka totalnya 700 juta dolar. Ada sisa sekitar 1,3 miliar dolar. Lebih baik 1,3 miliar dolar itu dibelikan pesawat yang sudah jadi. Tapi tidak pernah kita diberikan sebuah gambaran yang gamblang apakah
memang 1,3 miliar dolar ini akan dibelanjakan pada sebuah alutsista yang fit into the roadmap itu. Koni juga turut mempertanyakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berniat melakukan modernisasi alutsista hanya dalam waktu 2 pekan. Modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi, dan insya Allah dalam 2-3 minggu ini kita akan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf kita rampungkan dan akan kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Ia mengibaratkan membeli alutsista tidak semudah berbelanja di pusat perbelanjaan atau mall. Pengamat militer tersebut juga mengatakan bahwa yang dibutuhkan ialah roadmaps atau peta jalan. Ini akan menentukan apa yang mau dibelanjakan dan mau dipakai untuk apa, termasuk bagaimana komponen pendukungnya. Tiba-tiba mau membuat roadmap cepat, bukan roadmap lagi bahasanya, master plan 2 minggu untuk modernisasi. Seolah-olah ada anggapan membeli peralatan, membangun postur itu seperti beli kue ke mall. Jadi apa aja dibeli dan ada kemungkinan membeli bekas. Anggota Komisi 1 DPR RI, Muhammad Farhan, juga turut menyampaikan pendapatnya mengenai modernisasi kapal selam yang ingin dilakukan oleh Menhan Prabowo. Belajar dari pengalaman Nanggala 402 sebelum dilakukan pembelian kapal selam, sebaiknya Prabowo memperhatikan sistem keamanan dari kapal selam itu sendiri. Melakukan modernisasi kapal selam seperti yang disebutkan oleh Pak Menteri Pertahanan di press conference kemarin di Bali, sebaiknya beliau juga menyampaikan bahwa pembelian 3 kapal selam terbaru ini disertai dengan sistem pengamanannya belajar dari zaman sekarang ini. Terkait dengan usia Nanggala 402 yang terbilang cukup tua, Koni berpendapat jika umur kapal selam tidak menjadi masalah asalkan maintenance atau perawatan dilakukan dengan ketat. Salah satunya terkait dengan MRO atau maintenance, repair. Betul bahwa di MRO inilah kuncinya. Jadi gini loh, makin usianya makin meningkat, maka makin ketat harusnya audit MRO dilakukan. Maintenance, repair, dan overhaul. Senada dengan Koni, mantan Kabais TNI Soleman B. Ponto juga menyampaikan walaupun kapal berusia tua, namun jika maintenance-nya dilakukan dengan baik, kapal selam akan tetap bagus. Untuk itu, sistem MRO terakhir kapal Nanggala 402 harus diaudit. Kurun waktu 10 tahun ini untuk menunggu overhaul selanjutnya, kita harus lihat bagaimana maintenance-nya di antara itu. Bagaimana penggantian critical spare part itu. Apakah diganti atau tidak, kualitasnya bagaimana. Nah, itu harus kita lihat. Jadi harus diaudit lah, dilihat bagaimana maintenance terakhir itu. Sejak dulu, pengadaan alutsista memang rawan akan korupsi. Salah satu contohnya ialah korupsi anggaran pembelian alutsista tahun 2010 hingga 2014 sebesar 12 juta dolar Amerika Serikat yang dilakukan oleh Brigjen TNI Teddy Hernayadi. Atas perbuatan kejinya itu, Teddy dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Seumur hidup ini adalah satu hukuman yang sangat setimpal dengan terdakwa. Penyalahgunaan anggaran, dan anggaran itu adalah untuk kepentingan pembelian alutsista. Pembelian alutsista sendiri sebenarnya ditujukan untuk melakukan modernisasi persenjataan. Jika praktik korupsi semacam itu terus dibiarkan terjadi, pemerintah tidak akan mencapai tujuan modernisasi yang sesungguhnya jika pengadaan alutsista belum bersih dari korupsi. Tidak ada toleransi terhadap praktek-praktek korupsi, praktek markup, dan saya perlu ingatkan juga bahwa alutsista ini dibeli dari uang rakyat untuk bisa digunakan oleh TNI dalam melindungi rakyat, melindungi bangsa, melindungi negara dari segala bentuk ancaman yang ada. Gugurnya pahlawan penjaga laut Indonesia merupakan kesedihan bagi kita semua, juga merupakan PR besar bagi negara dalam konteks pertahanan. Jangan hanya memikirkan untuk membeli seperti katakan Bu Koni tadi, kalau alatnya yang dipasang itu kualitasnya tidak jelas, nah ini akan bermasalah.